Maka ini waktu-waktu emas. Syahrul Ramadan ini juga adalah syahrul tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKU Cerita, apa kabar? Wah, senang banget di kesempatan kali ini Andina lagi berada di rumah kediaman Bapak Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi MSI. Nah, untuk hari ini Andina di program ngobrol santai di Ramadan ketiga bersama Bapak Ayat Cahyadi. Dan sebelumnya juga untuk sahabat PKU Cerita, selamat menunaikan ibadah puasa di Ramadan tahun 2021 kali ini. Nah, di samping Andina juga sudah ada Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi. Halo Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PKU Cerita? Nah, gimana Pak puasa hari ini Pak? Alhamdulillah, iya. Gimana? Nah, ini udah masuk Ramadan yang ketiga ya Pak ya? Iya, Dan tentunya masyarakat Pekanbaru, khususnya juga sahabat PKU Cerita pasti pada penasaran ini Pak. Apa saja sih Pak kegiatan-kegiatan Bapak di Ramadan ketiga tahun 2021 ini Pak? Alhamdulillah ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita umur, berikan kesehatan sehingga bisa menikmati Ramadan Mubarak 1442 Hijriah. Udah lama kita doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allahumma balighna Ramadan, ya Allah berkahi kami di bulan Ramadan. Sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah ini udah sampai, ini udah di hari ketiga. Ya aktivitas saya sih ya, seperti biasa, tak ada perubahan. Ya, aktivitas kantor ya, tetap berada gitu ya. Kemudian juga aktivitas kemasyarakatan. Nah, 2 saja. 3 lah tambah. Kantor, masyarakat, keluarga. Oh, ya. Kalau mau dibagi tambah 4 pada Allah Subhanahu wa taala ibadah. Ya. Nah, itu kegiatan Bapak ya. Dan untuk di Ramadan kali ini tentunya pasti banyak ya Pak ya kegiatan-kegiatan yang sudah menunggu listnya ya Pak ya. Dan apalagi Bapak seorang wakil wali kota, kemudian juga dikenal sebagai masyarakat, itu adalah ustadz juga. Gimana sih Pak cara mensiasati waktunya itu sendiri? Memang waktu-waktu Ramadan ini waktu-waktu yang sangat mulia gitu ya. Maka kepada semua kaum muslimin ya, ini mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah pentingnya pertama kita harus ada perencanaan agenda, penjadwalan. Ya. Misalnya kalau saya agenda pemerintah kota, tentu ini pertama ya. Kewajiban pertama saya agenda pemerintah kota. Ya, itu biasanya saya dahulukan, catat agenda pemerintah kota apa saja ya dalam setiap hari ya. Nah, kemudian ya, agenda baru kemasyarakatan ya. Nah, ini yang harus kita catat. Ada intinya adalah kita harus mencatat setiap agenda-agenda kita. Kalau kita catat agenda-agenda kita terjadwal, terencana, ya insya Allah ini bisa akan kita penuhi semua. Nah, ini yang paling penting ya. Dan kegiatan Ramadan ini bukan mengurangi tentunya ya Pak ya, tentu waktu kita banyak menghabiskan untuk beribadah ya Pak ya. Dan ini kalau untuk anak milenial sekarang kata-katanya tuh kepo Pak. Berapa jam sih Pak satu hari ini Bapak istirahatnya di dalam kesibukan Bapak saat ini? Ya, jadi ibadah itu ya kan ibadah ini para ulama membagi menjadi 2 ya, ibadah maqdoh, ghairu maqdoh ya. Apa itu ibadah? Ya, ibadah itu setiap amal perbuatan baik yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Ya, salat jelas itu ya ibadah karena Allah ya. Kemudian baca Quran jelas baiknya. Namun ini kan yang terkait dia maqdoh ya, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun juga ada yang ghairu maqdoh, ya misalnya tadi bekerja, ya, membantu orang tua, ya, belajar. Ya, ini selama kita niatkan lillahi taala ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah. Nah, lalu bagaimana? Tentu di Ramadan ini ada ibadah-ibadah yang harus kita khususkan ya. Kenapa? Karena kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu-waktu Ramadan ini, waktu-waktu emas ini. Jangan sampai terbuang percuma. Ya. Istirahatnya gimana? Ya, tidur tentu ya. Ya, tidurnya tentu ya
ada juga istirahat. Ya jam-jam ya paling ini jam ya kalau sekarang ini jam 11 lah. 11 saya sudah istirahat. 11 istirahat, nanti kadang jam setengah 3 ya, kadang jam setengah 4 itu saya bangun. Ya, nah, jadi seperti itu. Siang kadang-kadang tertidur. Saya lebih banyak tertidur di mobil gitu ya. Sambil perjalanan tertidur karena saya kan ada sopirnya gitu. Ya boleh dibilang lah 4 jam lah, 4 sampai 5 jam lah ya, satu hari satu malam. Luar biasa sekali ya. Iya. Oke, nah kita masuk ke pembahasan lain ini tentang vaksin, Pak. Yang Andina tahu ini Bapak sudah menjalani vaksin kedua ya, Pak ya, tahap vaksin yang kedua. Apa ada gejala-gejala khusus nih Pak yang terjadi di diri Bapak? Kemudian juga boleh dihimbau juga untuk masyarakat, Pekanbaru juga nggak usah takut untuk vaksin, Pak, gitu. Iya, program vaksinasi COVID-19 ini adalah dalam rangka ikhtiar ya seluruh manusia di muka bumi termasuk Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru yang kita cintai ini, dalam rangka mengurangi, ya, meminimalisir bahkan mudah-mudahan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Maka di sini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Pekanbaru, ya, para milenial. Ya tentu yang sudah memang bisa divaksin, nanti kan ada screeningnya agar dukung program vaksinasi ini. Dan saya alhamdulillah sudah divaksin bahkan di awal-awal, kalau Bapak Presiden itu 13 Januari ya. Kemudian saya bersama kepala daerah seluruh Indonesia ya, para pejabat-pejabat Forkompinda ya, itu tanggal 14 Januari 2021. Nah, kemudian 2 pekan setelah itu tanggal 28 Januari 2021 ya saya juga sudah divaksin. Jadi sudah 2 kali. Sudah dapat sertifikat dikirim ke WA saya, ke HP saya. Ya, bukti sertifikat sudah divaksin. Iya. Berarti tidak ada gejala khusus yang ya paling ya kalau gejala ini apa ya? Ya paling pegal-pegal, ngantuk gitu ya. Jadi seperti itu. Yang dari pantauan tim PKU Cerita ini Pak, banyak sekali yang melihat tim juga Bapak ini sangat dekat dengan masyarakat. Seperti contohnya Bapak selalu menghadiri undangan-undangan yang diundang oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimana sih Pak cara Bapak mensiasati waktunya antara kedinasan dan dekat dengan masyarakat? Iya, jadi kegiatan-kegiatan pemerintah kota itu ya ada kegiatan-kegiatan yang nanti internal pemerintah kota, rapat misalnya dengan dinas. Yang pertama, yang kedua dengan DPRD Kota Pekanbaru ini biasanya sidang-sidang paripurna. Kemudian dengan instansi vertikal, ya misalnya BNN, dengan kepolisian, dengan ya Polrestanya, dengan Dandimnya. Nah ini kegiatan-kegiatan Forkompinda. Nah di sini nanti ada kegiatan masyarakat, ya. Nah disinilah ya tentu sekali lagi ya tadi harus disesuaikan ya, kalau dia ada kegiatan kantor tentu ini yang utama. Namun kalau tidak ada aktivitas kegiatan kantor, ya, kegiatan masyarakat, ya tentu ini saya ya menganggap ya ini adalah bagian dari kewajiban saya memenuhi ya undangan masyarakat. Biasanya kan undangan masyarakat pertama biasanya di malam ya, malam hari ya. Kalau terkait dulu sebelum Ramadan itu ada walimatul urs atau resepsi ya. Itu biasanya Sabtu Ahad. Ya, Sabtu Ahad kan biasanya jarang kegiatan pemerintah kota, kegiatan kantor ya. Nah, makanya saya selalu berusaha kalau ada di Pekanbaru ya, ini akan berusaha menghadiri undangan-undangan masyarakat. Pertama tadi sebagai seorang pemimpin saya ingin bisa memenuhi walaupun hanya sekedar menghadiri undangan. Ya. Kemudian juga sebagai seorang muslim itu ya hakul muslim alal muslim, ya, ada hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Apa itu haknya? Ya kita diundang ya datang. Gitu. Nah ini yang saya makanya berusaha selalu. Ya. Misalnya kalau resepsi termasuk ya undangan. Kalau sekarang Ramadan ya ini biasanya undangan diminta ngisi tausiah, tausiah Ramadan. Oke,
Terakhir Pak, ini sedikit nasihat untuk para pemuda dan pemudi, apalagi kaum milenial saat ini ya Pak ya, di era pandemi sekarang, apalagi kemudian juga di tahun 2021, mengingat 2020 kemarin kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sholat tarawih dan witirnya itu di rumah masing-masing, dan di Pekanbaru saat ini di tahun 2021 ada beberapa masjid yang sudah melaksanakan ibadah tarawih dan witirnya di masjid masing-masing yang sudah memasuki zona hijau ya Pak ya. Nah, nasihat dari Bapak ini sendiri untuk para pemuda, pemudi, kaum milenial di tahun 2021 ini untuk menghadapi Ramadan di kali ini Pak. Iya, Ramadan bukan hanya untuk orang tua. Perintahnya kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Nah, jadi semuanya yang mengaku beriman ini diperintah. Ya, semuanya yang dia Islam ini diperintah. Namun demikian nanti ada yang tidak puasa, tidak apa-apa. Misalnya milenial perempuan yang sedang haid kan nggak puasa. Jadi itu. Ya. Atau misalnya ibu-ibu yang sedang hamil, ya, khawatir terhadap janinnya, dia tak puasa, tak apa-apa. Cuman nanti harus dia bayar fidyah. Ya, harus bayar fidyah. Kalau dia sedang haid, dia nanti ganti di hari-hari lain. Artinya, ini para milenial, ya, ini waktu-waktu emas, ya, waktu-waktu emas, ya, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di zaman dulu banyak milenial, ya, yang itu luar biasa gitu ya, luar biasa. Misalnya kalau di zaman sahabat Nabi itu ada milenial, misalnya Mus'ab bin Umair, masih sangat muda, ya, itu diangkat jadi diplomat. Masih ada sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ya. Nah, namun yang diangkat milenial. Siapa milenial itu namanya? Jadi jenderal itu. Ya, saat Nabi, udah kamu aja nih katanya. Anak muda, Zaid bin Sabit. Nah, artinya kepada para milenial sekarang nih, yang muslim-muslim, ya, ini manfaatkan nih waktu-waktu emas Ramadan, ya, untuk kita bina diri kita didik diri kita. Kenapa? Karena puasa syahrul Ramadan ini juga adalah syahrul tarbiyah. Ya, bulan Ramadan ini juga adalah bulan pendidikan. Ya, bulan pendidikan ini, ya. Ya, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara mendidiknya? Ya, pertama puasa itu sendiri. Ya, pesan saya kepada para milenial, jangan sampai tak puasa. Apa kata Nabi kepada sahabat yang masih milenial ini, apa katanya? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Wah, itu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kata Nabi gitu. Masya Allah nih, kalau Allah yang sudah jaga kita. Wah, ya. Ini kan luar biasa kalau Allah sudah jaga kita. Mudah-mudahan saya doakan nih para milenial ini menjadi milenial yang sukses, ya, sehingga nanti bisa memberikan kebahagiaan, ya, kepada keluarga, ya, kemudian juga kepada, ya, Kota Pekanbaru yang kita cintai ini, Riau, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bagi yang belum nikah, cepat nikah. itu gitu ya, cepat nikah. Nah, itu dia sahabat PKU Cerita, ngobrol-ngobrol santai kita di kesempatan kali ini bersama Bapak Wakil Wali Kota Ayat Cahya di MSI. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak hari ini bisa menjadi manfaat juga, dan untuk kaum milenial jangan sampai nggak puasa ya. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan waktunya di hari ini ya Pak, ya. Sehat selalu Pak. Iya. Poin terakhir tersinggung di Randina kalau begitu, Pak. Jadi itu. Iya. Saya Andina Yasmin pamit, beserta kru yang bertugas hari ini juga pamit. Nantikan terus informasi terkini dan terupdate hanya di PKU Cerita. Pekanbaru punya cerita.